Jadi jangan pernah percaya dan meyakini bahwa penglarislah yang menyebabkan laris berikutnya terjadi. Penglarislah yang menyebabkan barang-barang kita laku terjual di kemudian waktu di hari itu. Tidak ada itu. Itu semua syirik. Apalagi ngepretin duit ya. Dipukul-pukulin gitu. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pagi ini ada titipan rejusi dari 3 retail jurus syirik. Kemarin udah kita ungkap tuh tentang foto kiai lah, terus sapu yang berdiri terbalik, tiangnya atau gagangnya ke bawah, ijuknya ke atas. Sekarang ada lagi yang nanya, kalau simpul sereh boleh gak ditaruh di... saya ketawa sendiri. Simpul sereh 3 sampai pokoknya bilangan ganjil. Ya itu keren sih, ganjil itu bilangan ganjil salah satu bilangan yang Allah sukai. Pada bilangannya benar, tapi pada saat prakteknya bilangan itu dimasukin ke syirik. 3 atau 5, maksimum 7, yang penting ganjil. Disimpul serai itu kan panjangnya, disimpul, simpulnya di tengah, terus taruh di kolong rak atau shelving kita. Nanti kita bahas. Yang kedua, boleh gak display dalam satu tier, satu baris, satu facing, membanjang atau pada kedalaman pada setiap dimensi, dibalik satu. Katanya dari setiap facing dan baris, tir dan sebagainya, kalau ada yang dibalik satu, maka itu akan lebih cepat terjual. Wow, nanti kita ungkap. Yang berikutnya, emang boleh gak sih naruh sesuatu yang kesannya sama juga sih yang kemarin saya bilang di balik pintu atau di balik folding gate atau di balik itu. Kalau ini lebih kecil, tulisannya campur Latin, tapi ada Arab sungsang juga. Itu ditaruh di paling bawah sehingga tidak terlihat oleh siapapun juga. Ya, kesimpulannya, semua pertanyaan tadi kita simpulkan bahwa itu syirik. Anda mau tanam kepala kerbau ke, tanam kepala sapi ke, kepala unta ke, kalau tujuan tanamnya adalah untuk mendatangkan laris, untuk mendatangkan laku, untuk mendatangkan tingkat penjualan, untuk menyebabkan customer semakin banyak berdatangan, untuk menyebabkan omset semakin tinggi dan cepat memperoleh profit, untung, margin dan sebagainya, itu syirik. Atau yang sering terjadi, ada orang pertama kali beli dibilang apa? Penglaris, duitnya apa? Pukul-pukul ke barang dagangan sambil bilang laris manis. Iya nggak? Barang habis uang ngumpul. Ini gimana sih? Laris manis Tanjung Kimpul. Barang habis, iya barang habis uang ngumpul kan gitu. Itu juga syirik. Kenapa? Karena harusnya kan bersyukur. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah buat Allah ya, tabarakallah buat Allah ya. Kalau buat sesama barakallah, gitu ya. Tinggal bilang sama Allah, alhamdulillah ya Allah, tabarakallah ya Allah, engkau limpahkan. Kenapa harus laris manis sih? Terus uang dari the first customer gitu ya, dia bilang penglaris. Penglaris saja udah syirik gitu kan, karena meyakini bahwa dialah yang membuka laris-laris berikutnya. La haula wala quwata illa billah. Itu benar-benar syirik. Yang membuka penglaris itu Allah, yang menyebabkan ada penglaris kedua, ketiga dan seterusnya. Ya Allah, bukan orang yang pertama kali, bukan the first customer, bukan customer pertama, keduanya, ketiga, kelima sampai ke 3.000 adalah pembuka dari sebuah gerbong karena datangnya penglaris, bukan. Lagi-lagi bukan, dia cuma makhluk. Dia pun belanja menjadi penglaris karena Allah gerakkan. Jadi jangan pernah percaya dan meyakini bahwa penglarislah yang menyebabkan laris berikutnya terjadi. Penglarislah yang menyebabkan barang-barang kita laku terjual di kemudian waktu di hari itu. Tidak ada itu. Itu semua syirik. Apalagi ngepretin duit ya. Dipukul-pukulin gitu. Astagfirullah. Saya juga bingung nih. Misalnya saya pernah beli ya. Katakanlah pancong lumer gitu kan. Beli dong 10.000. Ya. Wah, saya lihat dari jauh penglaris gak? Bener penglaris tuh. Di ininya, di kue-kuenya gitu kan. Ditabokin tuh 10.000. Penglaris. Astagfirullah. Nggak masuk akal dong. Kita sekolah, kita beragama, kita ngaji, terus kita punya keyakinan tauhid, kita punya akidah, kita punya manhaj, kita punya segala sesuatu metode beragama yang benar. Kok jadi kalah dengan katanya kan gitu ya. Katanya kalau uang pertama dari customer dipukulin ke barang, itu namanya penglaris. Jadi barang dan penjualannya akan menyusul tuh tiada henti katanya. Padahal kalaupun dibuktikan secara ilmiah, katanya itu terbantahkan. Dan itu murni syirik. Lah terus tadi gimana Pak Subhan? Yang katanya barang dari semua yang normal, satu diantaranya boleh di tengah, boleh di belakang, tapi jangan di depan. Itu dibalik displaynya, lagi-lagi syirik.
Saya belajar ke dunia manapun juga nggak ada tuh display terbalik, itu namanya kesalahan display ya. Nanti kita ungkap tentang metode display. Nggak boleh, apalagi sengaja dengan asumsi itu bisa mendatangkan penglaris, laku terus menerus, meningkatkan omset, profit, stock turnover. Nggak terjadi itu, nggak terjadi. Saya belajar dimanapun juga nggak ada ilmu itu. Berarti itu lagi-lagi syirik, keyakinan yang harus dibuang. Tahayul bid'ah khurafat ya sama dengan syirik gitu kan. Ya tadi naruh tulisan-tulisan yang tidak terlihat di dinding atau di wire mesh, atau kan ada backdrop ya yang tertutup, ada juga yang terbuka namanya wire mesh, yang tertutup namanya backdrop gitu kan, kayak shelving gitu. Nah itu di bagian bawah ditempel. Astagfirullah. Saya sampai sekarang udah hampir 30 tahun belajar retail nggak nemuin tuh rumusan kayak gitu. Berarti kesimpulannya itu syirik. Jadi udahlah, kita tuntaskan hal-hal yang tidak pernah diajarkan Allah dan Rasulnya, tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa itu adalah syirik. Jadi tinggalkan itu. Masih banyak resep-resep yang dari Allah, dari Rasul, dari para sahabat itu keren. Misalnya apa? Yang pernah diajarkan oleh Abdurrahman bin Auf. Kalau nggak salah ya. Kalau salah tolong direvisi. Saya lupa itu. Abdurrahman bin Auf dapat rumusan itu dari Rasulullah atau dari sahabat lainnya. Tentang RTCB, yang terakhir namanya musnah. Apa tuh? Jadi Abdurrahman bin Auf, kalau nggak salah ya, karena udah lama banget itu, baru setahun saya gabung di retail besar, saya dapat tema itu. Mudah-mudahan sih Abdurrahman bin Auf gitu. Tapi saya sumbernya lupa juga. Apakah Abdurrahman bin Auf bertanya dan dapat bocoran itu dari Rasulullah SAW atau dari sahabat Rasul yang lain ya? Nanti kita cari deh. Wahai sahabatku, iya, ada satu jaket gitu kan. Katakanlah jaket kulit gitu ya. Di kisah itu sih nggak disebutin jaket kulit gitu kan. Kalau orang-orang Arab kan jaketnya rata-rata segini ya, kayak film Rini Jet gitu ya, kayak film Rini Jet yang kayak jubah gitu jaketnya. Terus dibilang ke Abdurrahman bin Auf, jaket ini sudah lebih dari 4 bulan belum terjual, sementara 3 lainnya sudah laku lebih dari sebulan yang lalu. Ah, itu rumusan tuh. Yang satu tidak laku lebih dari 3 bulan, yang tiganya laku kurang lebih sebulan yang lalu. Jadi berapa tuh average sales-nya? Tapi kita lagi bahas tentang syirik ya. Nah, dalam kisah itu dirumuskan tentang RTCB yang akhirnya berakhir sama dengan musnah gitu kan. Apa tuh RTCB? Kata Abdurrahman bin Auf, kata sahabat Rasulullah SAW yang paling dahsyat, salah satunya beliau, yang lainnya juga dahsyat ya, kayak Abu Bakar, Utsman tuh dahsyat. Tapi kan kita mengenal retailer terdahsyat di kalangan sahabat kayaknya cuma Abdurrahman bin Auf ya, padahal banyak retailer di kalangan sahabat. Abdurrahman bin Auf itu kasih kabar kepada muridnya, retur deh, kan kurang lebih gitu ya kalau bahasa kita. Kemana ya? Ya kamu ngambil ke siapa kan gitu. Oh iya, kalau memang nggak bisa, maka transfer ke grup kamu yang lainnya. Atau juga bisa transfer ke saya. Berarti harga modal dong, kalau dibilang transfer, nggak boleh ngambil untung. Karena transfer, bukan barter dan bukan jual beli putus. Yang ketiga, clearance, kata Abdurrahman bin Auf. Cuci gudang kalau bahasa kita mah. Didiskon deh kan gitu. Nah, berapa diskonnya? Memang di situ tidak dikisahkan. Kalau di dunia dikisahkan berawal dari 10% dari harga jualmu yang awal ya, harga jual normalmu. Begitu seterusnya. Kalau sudah tidak mungkin lagi, maka digabungkan dengan produk yang laku kan gitu ya. Itu menjadi salah satu hadiah dari produk yang laku, ikutan bandit kalau bahasa kita mah ya. Beli ini ikut sebagai sebuah pelengkap dari pembelian produk tersebut, bandit gitu. Kalau nggak mungkin juga, kalau bahasa kita mah musnah. Nah, di zaman modern saat ini musnah itu ada 2. Yang pertama adalah dibakar, yang kedua dikubur hidup-hidup. Tidak boleh disedekahkan. Karena nanti terkena hukum yang berlaku di setiap negara. Menyedekahkan barang yang tidak laku, kategori barang yang rusak, kategori barang yang expired, barang yang sudah tidak layak dikonsumsi dan sebagainya. Itu terkena pasal itu. Nah, kembali dari rejusi tadi, ada nih rumusan dari sahabat Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus pakai rejusi? Retail jurus syirik, buat apa gitu loh? Yang paling penting, nggak pernah ada saya dengar dalam sejarah orang yang pakai rejusi tembus sampai punya gerai di mana-mana. Namanya dicatat sama Forbes sebagai salah satu orang yang terkaya karena retailnya dengan jurus syirik. Nggak ada. Yang sering saya dengar bahkan 99,9%, kalau memang kita nggak berani ngomong 100%, harusnya 100% sih. Rejusi itu mendatangkan kebangkrutan dan ya kemelaratan dunia dan akhirat. Karena di akhirat dijanjikan Allah dan Rasulnya kekal abadi di neraka selama-lamanya. Tuh,
Udah di sini nggak jadi konglomerat, nggak dicatat sama Forbes, tidak jadi orang terkaya, keuntungannya tidak nyampe triliunan setiap tahun. Janjinya neraka lagi tuh, abadi kata Allah dan Rasulnya. Jadi hindari reduksi ya. Retail jurus syirik tidak perlu ada. Retail jurus syirik tidak boleh ada. Retail jurus syirik tidak boleh terjadi di retail kita. Retail jurus syirik tidak mungkin dan memang tidak akan pernah mendatangkan kemungkinan kita jadi sukses, jadi untung, jadi tajir, jadi terus bergelimang dengan gerai-gerai yang menghasilkan keuntungan di atas keuntungan. Tidak ada itu. Itu bohong semua. Itu talbis iblis dan itu tipu daya iblis. Jadi pastikan retail jurus syirik tidak pernah terjadi dan akan selalu tidak pernah terjadi dalam retail kita. Kalau sudah terjadi, buru-buru buang, buru-buru bertaubat, buru-buru ganti dengan retail jurus keren. Artinya retail jurus syirik memang jurusnya setan, memang jurusnya iblis, memang talbis iblis, memang tipu daya iblis. Jadi tinggalkan jurus syirik, kembali ke jurus keren yang diajarkan Rasul dan para sahabatnya, yang diajarkan para retailer-retailer dunia. Walaupun dia kafir, tapi rumusan retailnya tidak syirik, padahal dia kafir. Lebih mungkin dong melakukan kesyirikan, karena kan ada agama mereka boleh-boleh aja tuh kalau kata orang kafir ya kan. Tapi mereka nggak melakukan tuh. Sementara menurut agama kita, dan kita lah yang paling benar agama kita gitu kan. Inna dina indallahil Islam kata Allah kan. Islam lah yang paling benar satu-satunya sebagai sebuah agama. Nggak diajarin tuh jurus syirik. Kok bisa ada di kalangan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, jurus syirik tuh. Kebayang nggak? Berarti sempat masuk dong jurus setan, karena jurus syirik itu pasti dari setan. Jadi kita pastikan tidak terjadi jurus syirik dalam sebuah komponen dan rangkaian serta kegiatan retail kita. Apa yang namanya display terbalik lah, yang namanya pakai garlic satu atau bawang putih tunggal lah, yang namanya sapu tiang atau gagangnya dibalik ujungnya ke atas lah, yang namanya tempel segini di bawah backdrop lah, nggak ada itu. Yang namanya apalagi simpul sereh lah, atau yang namanya pokoknya semua hal-hal yang dalam retail jurus syirik itu adalah kesyirikan yang Allah Rasul janjikan sebagai sebuah neraka abadi. Tinggalkan kembali retail jurus yang memang sudah diajarkan para retailer dunia handal, terutama dari kalangan Rasul dan para sahabatnya, atau yang diikuti sama retailer-retailer dunia, walaupun mereka memang tidak Islam ya, tidak Muslim, tapi rumusannya ternyata nggak bertentangan dengan syariah. Why not? Nggak ada alasan bagi kita untuk menolaknya. Itu kurang lebih. Yakinlah bahwa kesuksesan telah lama menanti.